Halo, Putra Mahkota. Kamu yang bilang bisa berkomunikasi dengan binatang. Putra Mahkota, jangan tersinggung ya. Teman saya hari ini pertama kali siaran langsung, dia agak gugup. Apakah Anda ingin berkomunikasi dengan hewan manapun? Kami bisa melakukannya. Kolam ini punya masalah besar. Bisa dengar hewan bicara, ya? Oke, mari ngobrol dengan keluarga Anda. Lihat kura-kura ini. Bagaimana dia melihat saya di hatinya? Guiran, kamu bicara yang baik-baik. Sebaiknya, bicaralah sampai ke hati Kak Pangeran. Asal bisa dekat dengan Kak Pangeran, kaki emas ini. Kita berdua bakal sukses besar nantinya. Dia bilang kamu anak hewan. Kamu. Guiran, saya suruh kamu bicara yang baik-baik. Bukan suruh kamu menyakiti hatinya. Siaran langsung selesai. Orang terakhir yang bilang Kak Pangeran anak anjing, sudah pergi ke Afrika untuk menambang. Ini kura-kura yang bilang, saya cuma menyampaikan saja. Berisik apa? Malam ini kamu bakal saya rebus. Aneh, pertama kali dengar suara kura-kura. Siaran langsung bukan bilang pertama kali dengar suara manusia. Siaran langsung, cepat terjemahkan untuk kami. Kasih kamu satu kesempatan lagi. Kamu bilang, kura-kura ini sebenarnya teriak apa? Kalau kamu tidak bisa bilang, kamu harus sujud 3 kali di depan semua orang. Saya pasti tahu dia bilang apa, tapi kamu yakin mau saya bilang di siaran langsung ini? Apa yang tidak bisa dikatakan, kamu bilang saja. Saya mau lihat. Kamu bisa bikin cerita apa? Ini menyangkut rahasia seluruh keluarga kamu. Begitu saya bilang, siaran langsung ini bakal ditutup. Tutup siaran langsung itu kecil. Takutnya kamu bunuh saksi. Jangan bilang yang tidak berguna ini untuk menakut-nakuti saya. Kamu cepat bilang apa yang terjadi. Saya tanggung. Dia bilang kalian jangan buang mayat ke kolam lagi, dia vegetarian. Jangan buang mayat ke kolam lagi. Kura-kura saya ini vegetarian. Barusan siaran langsung bilang apa? Itu ada mayat di kolam. Saya kan? Tidak mungkin, nonton siaran langsung ada orang mati. Kamu bohong. Saya tahu. Kalian mau, lewat sensasi ini. Agar menarik perhatian saya, biar kalian jadi terkenal, ya? Kalian memang, main strategi yang bagus. Main strategi ke saya, ya? Kak Pangeran, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ini adalah kata-katanya sendiri. Kata-kata si bajingan jauh lebih buruk dari ini. Saya masih mempertimbangkan harga dirimu, berbicara dengan halus. Ini sudah menyebut keluarga Li sebagai pembunuh, masih disebut halus? Benar-benar gila ingin terkenal, tidak melihat wajah Kak Pangeran. Seberapa buruknya? Si Streamer, berdoalah yang baik-baik, hanya saya yang paling peduli. Apakah di kolam itu benar-benar ada mayatnya? Masih mempertimbangkan harga diriku, aku benar-benar memberimu muka. Guiran, masih diam saja apa? Cepat minta maaf ke Kak Pangeran. Begitu buru-buru menyangkal, sepertinya kamu juga berpikir. Di kolam ini benar-benar ada sesuatu. Tidak mungkin, kolam di rumahku sangat bersih. Bagaimana mungkin ada yang kamu katakan itu? Ibumu meninggal tiba-tiba setengah tahun yang lalu, 3 hari kemudian. Ayahmu menikahi bibimu. Setelah kalian bertengkar hebat. Kamu pergi ke luar negeri untuk belajar selama setengah tahun, baru kembali hari ini, benar kan? Bagaimana dia bisa tahu begitu jelas? Gosip keluarga kayak ini, bolehkah aku mendengarnya? Dengar-dengar, orang terkaya dan mantan istrinya sangat setia, tapi kemudian, bagaimana mantan istrinya baru saja meninggal, dia langsung menikahi wanita lain? Aura hitam yang mengental, Tuan Li. Malam peringatan 100 hari ibumu. Apakah semua ikan koi di kolam itu mati mengambang? Bagaimana kamu bisa tahu ini juga? Astaga. Keluarga Li memang pernah mengumumkan kematian massal ikan koi. Aku ingat, saat itu ada rumor bahwa mantan istri meninggal terlalu tragis, menyebabkan fenomena aneh. Berpura-pura menjadi hantu. Apa yang terjadi? Kolam ini pasti bermasalah. Jangan-jangan mayat yang terkubur di sini adalah mantan istri itu? Kolam ini sudah lama diselimuti aura hitam. Jangan katakan sebuah batu, bahkan seekor lalat pun tidak bisa keluar. Diam, kamu benar-benar. Kak Pangeran, jika kamu tidak percaya, kamu bisa menyuruh orang mengeringkan kolam itu. Hasilnya akan terlihat jelas, percayalah. Ya, keringkan kolamnya, biarkan semua orang melihat, tidak akan tahu. Lihat Kak Pangeran, pasti tidak berani. Jika kolam dikeringkan, tidak akan terungkap. Guiran, kamu ingin mati, jangan menyeretku. Makam leluhur keluarga Kak Pangeran, semuanya dihiasi emas dan giok. Kita benar-benar tidak bisa menyinggung mereka. Baik, mengeringkan kolam, ya? Panggil orang. Kuras air kolam ini, aku akan berikan pukulan keras pada kepalsuan ini.
Aku tahu, tidak tidur tengah malam pasti akan melihat sesuatu yang menarik. Jika tidak menemukan apa-apa, kamu tidak perlu bersujud padaku. Tunggu saja surat gugatan dari pengacara. Kakak Taizi, jangan terlalu percaya diri. Jika memang ada sesuatu di kolam ini, kamu harus bersetuju meminta maaf pada perempuan ini, lalu mengambil anak. Ini juga sebagai penebusan atas penderitaannya di rumahmu. Kamu masih saja berbicara lancang, ya? Lihat saja nanti apa yang bisa kamu katakan. Kepala rumah tangga, kenapa diam saja? Tuan muda, kolam ini sengaja dibangun oleh Nyonya. Jika dikuras, ini mungkin akan merusak tata letak taman. Benar, Tuan muda. Ini adalah kolam yang sengaja dibuat oleh Nyonya dengan bantuan Master Feng Shui untuk mengumpulkan kekayaan keluarga Li. Jika rusak, Nyonya akan menghukum kita. Satu-satunya, aku tidak di rumah selama setengah tahun. Apakah kalian sudah lupa siapa tuan rumah keluarga Li? Tuan muda, Tidak Roni. Siapa yang menguras air kolam ini, gajinya akan langsung 3 kali lipat. Benarkah? 3 kali lipat? Tuan muda, benar-benar tidak bisa dikuras, Tuan muda. Kenapa? Apakah benar ada sesuatu di kolam ini? Lihat wajah kakak Taizi. Jenggen SI streamer benar? Menurutku dia takut. Isu sebelumnya. Mungkin benar. Nyonya sebelumnya pasti dibunuh dan dikubur di kolam ini. Hati-hati bicara di lantai atas, jangan-jangan benar-benar menemukan sesuatu. Keluarga Li akan membungkammu. Keluarga Li kami, berjalan lurus, duduk tegak. Penyebab kematian ibuku sudah dijelaskan dalam pengumuman resmi. Jika ada yang masih memanfaatkan ini untuk menyebarkan rumor. Selain itu, di kolam ini, tidak ada apa-apa. Kepala rumah tangga, gali kolam ini. Kalian turun, cari, lihat apakah ada. Apa yang mereka katakan. Tuan muda, airnya sudah dikuras. Tidak perlu turun lagi kan? Laju pula. Tidak terlihat ada apa-apa. Banyak bicara. Turun saja jika disuruh. Apalagi yang bisa kamu katakan? Berani-beraninya memfitnah keluarga Li, kamu benar-benar. Bagian tenggara kolam belum diperiksa. Tidak perlu lagi kan? Kamu, pergi ke sana. Tuan muda, ada sesuatu. Guiran, tadi sudah kukatakan untuk tidak banyak bicara. Tidak mau dengar, sekarang bagaimana? Ruang siaran langsung juga ditutup. Keluarga Liani besar dan kuat, sebentar lagi mereka akan datang. Bagaimana kalau mereka membalas dendam pada kita? Itu karena kesalahannya sendiri, kenapa harus menyalahkan saya? Kamu, Selain itu, saya mengatakan isi hati Lau Gui, itu juga merupakan perbuatan baik. Guiran kenapa? Setelah dirawat di rumah sakit, kok jadi aneh-aneh? Tapi sepertinya, APA yang dia katakan masak akal. Jangan khawatir, akun akan dibuka kembali. Mereka tidak hanya tidak akan membalas dendam, tetapi juga akan datang sendiri untuk meminta saya. Diam, kalau keluarga Li benar-benar datang, kita berdua bisa. Nyawa kita tidak aman. Datangnya cukup cepat. Kalian adalah orang keluarga Lia? Maaf ya. Guiran, ngapain diam? Cepat minta maaf. Kamu, apakah Nona Gu? Tuan muda kami. Ada urusan yang ingin meminta Anda datang. Boleh pergi? Tapi bagaimana kalian menutup ruang siaran langsung? Sekarang buka kembali untuk saya. Kamu gila ya? Ruang siaran langsung dibuka kembali. Benar-benar dibuka kembali. Nona Gu, silakan.
Nonegyo. Ikuti jalan ini sampai ke ujung hutan. Tuan muda menunggu Anda di sana. Hem. Datang lagi satu suplemen. Suplemen. Kenapa kamu di sini? Bukankah keluarga Li ini orang terkaya? Kok pelit banget? Bahkan lampu pun tidak mau nyalakan. Sepertinya ini tidak bisa diselesaikan dengan baik. Katakan, siapa yang mengirim kamu? Kenapa membuat rumor? Plakat giok ini tidak biasa. Sepertinya masalahnya lebih rumit dari yang saya pikirkan. Halaman rumah kalian ini, siapa yang mengaturnya? Ayah saya yang meminta master dari Suan Kongguan. Dao Zhan Jianchong yang mengaturnya. Kenapa? Kenapa saya tidak sadar menjawab pertanyaannya? Ini ada hubungannya dengan kamu apa? Lingkungan dan pemandangan halaman ini bagus, tapi sepertinya lebih untuk menyembunyikan rahasia sebenarnya di kolam, ya? Misalnya, mengubur mayat. Mayat. Kalau saya tidak salah, ini dilakukan. Orang yang bisa mendapatkan keuntungan darinya. Seharusnya ayahmu, kan? Omong kosong, ayahku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Keluarga Li, kalian benar-benar jahat, orang di dasar kolam itu. Tidak seharusnya mati jika tidak ditekan. Takutnya Tuan Li akan kehilangan umur. Diam. Coba saja fitnah ayahku lagi. Fitnah. Kalau begitu aku tanya, apakah ayahmu setiap tanggal 15 harus makan banyak? Sekarang aku percaya, kamu punya bakat asli. Bantu aku melakukan satu hal, setelah selesai. Aku akan beri kita. Tidak bisa. Kalau kamu setuju. Kenapa tidak bisa? Kurang uang, ya? 5 juta? Tidak bisa lebih dari itu. Masih tidak bisa. Jangan terlalu berlebihan. Kakak pangeran lupa sesuatu, ya? Panggil dia ayah angkat. Kamu. Ayah angkat. Hei anak angkat. Kenapa? Aku tidak sadar ingin mendengarkan perkataannya. Sudahlah, masih harus memintanya dan hewan peliharaan ayahku. Mencari informasi. Aku setuju dengan hal yang kamu katakan tadi. Aku belum bilang apa itu. Bukankah itu berkomunikasi dengan hewan peliharaan ayahmu? Lagi pula, bisa mendengar suara hati hewan, manusia juga termasuk hewan. Bukan begitu? Benar. Besok malam jam 7, datang ke pesta ulang tahun ayahku yang ke-70. Nanti aku akan mengalihkan perhatian Pak Wu. Kakak pangeran, kamu tidak pernah curiga, ibumu bukan bunuh diri dengan melompat ke sumur, kan? Apa? Nona Gu, makanan bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Ibuku jelas-jelas pergi karena depresi. Bodoh sekali. Sudah dijelaskan sejelas-jelasnya, masih tidak mengerti. Giok yang kamu pakai ini, seharusnya ibumu yang memberikannya, ya? Ya. Itu diberikan oleh master kepada ibuku, lalu ibuku menyuruh. Semua orang di rumah memakainya. Bahkan anjing putih yang ibuku temukan juga memakai satu. Master. Itu adalah Taois Jianchong. Katanya dia punya hubungan dengan ibuku. Khusus diberikan untuknya. Jade ini memiliki roh. Jade ini, di sudut kanan atas ada retakan. Jelas ini ada hubungannya dengan ibumu. Apa? Kakak Taizi, kamu lebih baik pikirkan baik-baik. Kamu juga tidak ingin ibumu menderita setelah meninggal, kan? Ibu, jangan, ibu, jangan, ibu.
Iren, hari ini adalah ulang tahun ke-70 orang terkaya di kota Yun. Media di luar sana, ingin masuk saja tidak bisa. Kali ini, kita akan mendapatkan banyak untung. Kalau ingin selamat, jangan lari-lari. Hah? Berlagak APA? Tunggu aku dekat dengan keluarga Lee. Aku akan membuatmu, Guyiran, jadi budakku. Saudari-saudari, hari ini Tang Tang akan membawa kalian melihat dunia, mengenal lebih dalam orang terkaya di kota Yun. Yang baru datang. Aroma ini. Tidak tahu bagaimana. Tuan. Ini adalah teman yang diundang oleh Tuan Muda. Oh, ternyata Tuan Lee. Iren, Tuan Lee terus menatapku, jangan-jangan. Dia tertarik padaku? Orang kaya yang sudah setengah kaki masuk kubur. Paling bagus, Jangan bermimpi, dia bisa hidup lebih lama daripada umurmu. apa katamu? Ibu saya belum genap 7 hari meninggal. Ayah saya sudah tidak sabar menikahinya. Katanya dibilang master, dia bisa menangkal sial. Lee Changshou mengalami kegagalan organ. Dokter lamanya bunuh diri secara misterius. Aku ingat, setengah tahun lalu berita melaporkan. Orang terkaya Lee mengalami kegagalan organ. Benar. Ini adalah efek dari pernikahan penangkal sial. Dia hidup kembali. Dia seharusnya tidak hidup kembali. Kenapa kamu mengutuk ayahku? Benar, orang terkaya Lee bangkit dari kematian, itu hal yang baik. Apa itu? Barang yang aku minta mana? Kakak Taizi, aku sekarang akan pergi mengamati Tuan dengan Minam. Kalau tidak ingin mati, jauhi dia. Saya rasa kamu cuma iri dengan keberuntungan saya. Sengaja ingin merusak rencana saya. Keberuntungan. Lihatlah. Tuan, jangan buru-buru. Barang yang Tuan minta akan segera datang. Semua tertawa begitu bahagia. Nanti tidak tahu bagaimana matinya. Kenapa dia bisa sampai di sini? Dia lagi. Kamu pernah melihatnya? Tidak hanya melihat, kami sudah lama kenal. Dia dibawa oleh ibu tiriku, setiap hari membuat ayahku menggendongnya. Saya rasa ayahku sekarang menjadi seperti ini pasti ada hubungannya dengan dia. Lalu kenapa keluarga Lee masih memeliharanya? Katanya bisa menangkal energi negatif dan membawa keberuntungan serta umur panjang. Benar-benar mengagetkan kelemahan ayahmu. Kalau bentuknya dulu, mungkin masih bisa diterima. Tapi penampilannya sekarang, yang dibawa bukan keberuntungan. Saya akan menyuruh orang membawanya kembali. Nanti kamu harus bantu saya. Saya ingin tahu rahasia ayahku. Tuan, barang siger yang Tuan minta sudah datang. Tidak tahu kali ini rasanya bagaimana. Yiren, lihat itu apa? Jangan-jangan semacam suplemen mahal? Saya rasa kamu seperti Superman. Kamu. Nanti kalau saya sudah jadi orang penting, pasti akan membuatmu menjilat sepatuku. Tolong saya. Mama-mama, kami ingin pulang. Hadirin sekalian, hari ini adalah ulang tahun besar tuan kami sengaja mencari beberapa barang bagus. Untuk dinikmati bersama. Saya tahu tujuan kalian datang malam ini. Apa itu, saya jamin. Barang ini pasti tidak akan mengecewakan kalian. Kalau Tuan Lee berkata begitu, sepertinya dia sangat yakin. Dengan barang ini, Kalau memang ada efeknya, bisa memuaskan kita. Benar, seperti yang kalian pikirkan. Jangan-jangan keluarga Lee makan barang itu? tolong saya. Mama, kami ingin pulang. Hadirin sekalian,
Hari ini adalah ulang tahun ke-70 Tuan kami. Tuan menyuruh saya menjelajahi pegunungan Changbai. Baru menemukan kodok salju kelas atas ini untuk dinikmati bersama. Kodok salju ini diolah dengan cara khusus, benar-benar. Obat rahasia untuk memperpanjang umur. Dengar-dengar setengah tahun lalu, Tuan Li bisa lolos dari maut. Semuanya berkat benda ini. Katanya bisa membuat awet muda. Awet muda, lihat istrinya, cantik sekali. Seperti mahasiswa, siapa yang bisa tahu? Dia adalah selirnya yang berusia 50 tahun. Terima kasih atas pujiannya. Yiran, seorang nenek tua, setelah memakainya bisa seperti ini. Kalau aku juga bisa memakainya, buat apa aku perlu perawatan kecantikan? Nenek tua ini benar-benar beruntung. Kenapa tidak pernah giliran aku? Panjang umur, katak salju, apa mungkin? Pak Wu, apakah resep ini bisa kami gunakan juga? Tuan sangat baik hati. Hari ini, siapapun yang hadir, semua akan mendapat bagian. Tuan Li, benar-benar dermawan. Kalau semua yang hadir dapat bagian, ini pasti menghabiskan jutaan. Orang terkaya memang orang terkaya, langsung diberikan begitu saja. Kalau aku benar-benar bisa naik, semua ini akan menjadi milikku. Tuan Li, pahalanya tak terhingga. Hari ini, bisa datang ke pesta ulang tahun Tuan Li, mendapat kesempatan ini. Adalah keberuntungan kami, Tuan begitu baik hati. Aku benar-benar ingin berterima kasih padanya, tapi tidak tahu. Apakah aku punya kesempatan seperti itu? Kalau begitu, tergantung kemampuan Nona Tang. Benda ini sama sekali tidak bisa memperpanjang umur. Kalau mau mati silakan makan. Kamu bilang ini, kalau dimakan bisa mati. Dari mana datangnya gadis kecil ini? Bicara sembarangan di sini. Katak salju ini jelas-jelas adalah obat. Begitu dimakan, berarti secara sukarela menyumbangkan umur. Untuk digunakan orang lain. Dengan nama memperpanjang umur, mengambil nyawa orang. Keluarga Li benar-benar licik. Gadis ini memiliki aura yang luar biasa, apakah dia tahu? Ada apa di balik ini? Menurutku dia ingin menipu keluarga Li. Tadi, Tuan Li bilang, setengah tahun lalu dia bisa bertahan hidup berkat ini. Bagaimana mungkin? Tidak masuk akal. Jangan kira kamu adalah tamu yang diundang Mingze. Bisa bicara sembarangan di sini. Tuan Li setengah tahun lalu bisa bertahan hidup. Bukan karena katak salju, tapi karena membunuh istrinya untuk memperpanjang umur. Apa? Diam. Tuan, tenanglah. Ini hanya kenalan anak muda di internet. Bukan teman, tidak tahu dari mana dengar rumor. Bicara sembarangan di sini. Nona, kalau kamu bilang katak salju ini bermasalah, aku masih bisa percaya sedikit. Tapi kalau kamu bilang Tuan Li punya niat buruk pada mantan istrinya, menurutku kamu terlalu banyak berpikir. Yaitu, Tuan Li dan mantan istrinya sangat mesra. Siapa di lingkaran ini yang tidak tahu? Bagaimana mungkin membunuh istrinya sendiri? Desas-desus tentang kematian aneh mantan istri. Bukankah sudah dibantah? Masih ada yang menggunakannya untuk berargumen. Gui Ran, Tuan Li, membagikan barang bagus ini kepada semua orang. Kamu tidak bersyukur juga tidak apa-apa. Tapi bagaimana bisa mengoceh sembarangan? Mengingat kalian masih muda, komentar tadi. Saya bisa anggap tidak mendengar. Bisa juga tidak terlalu mempermasalahkan. Kalau tahu diri, sekarang segera pergi dari sini. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Kamu, lepaskan saya sekarang. Aneh. Mengapa semua hewan bilang, kakak pangeran adalah anak anjing? Ayah. Nona Gu dan Nona Tang adalah tamu yang saya undang. Kamu malah menyuruh bodyguard mengusir mereka. Bagaimana orang lain memandang kita? Dua orang rendahan yang tidak pantas, penuh kebohongan. Mencela keluarga Li, tidak hanya merugikan orang. Bahkan bilang saya membunuh Sun Er. Mengusir mereka sudah sangat baik hati. Ini semua kata-kata kodok salju, bukan saya yang asal menuduh. Nona, kamu bercanda ya, maksud kamu. Kamu bisa bicara dengan hewan.
Kenapa tidak? Nona Gu benar-benar bisa berkomunikasi dengan hewan. Komunikasi dengan roh, dukun-dukun ini. Semua cuma trik untuk menipu uang. Ah, Tuan Muda, kamu masih muda, jangan sampai. Terpesona oleh kecantikan, sifat manusia. Lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Ayah, kalau tidak percaya, biarkan dia bertanya pada hewan peliharaan ini. Kucing hitam ini selalu di sampingmu. Tidak mungkin bekerja sama dengan orang luar untuk berbohong. Tuan masih butuh 2 korban. Karena mereka datang sendiri. Maka saya akan memenuhi keinginan mereka. Baiklah. Kalau kamu mau berpura-pura, nanti pintu ini. Kalian berdua tidak bisa pergi. Sang dewa lama tidak bertemu. Kalian dengar tidak? Dia memanggil kucing hitam itu sang dewa. Kamu kenal aku. Bukannya kamu adalah dewa keberuntungan? Kenapa penuh dengan aura hitam? Dan melakukan perbuatan jahat bersama keluarga Li? Kurang ajar. Kamu datang ke sini juga ingin mencari secercah harapan. Aku punya cara untuk melepaskan diri, mau pertimbangkan? Ganti mitra kerjasama. Baik, aku setuju. Kenapa kucing itu lari? Menurutku, itu cuma akal-akalan saja. Kucing hitam bilang keluarga Li penuh dengan kutukan, dan sudah setuju denganku. Tidak akan lagi berkolusi dengan keluarga Li. APA? Masih saja menyebarkan kebohongan di sini. Tuan Li, tidakkah kamu merasa ada yang aneh? Dengan tubuhmu? Kenapa masih diam? Cepat cari kucing hitam itu. Baik. Tuan Li, masih tidak mau mengaku ya? Setengah tahun lalu kamu bisa selamat, itu sudah untung. Tubuhmu sekarang mungkin tidak akan bertahan lama lagi. Mungkinkah keluarga Li benar-benar? Menggunakan istri untuk memperpanjang umur. Omong kosong. Aku marah karena kamu, siapapun yang ada di sini. Parong Lida SI Penepu ini. Masih ada 10 detik. Lihatlah, wajah Tuan Li sepertinya agak aneh. Seram sekali, sepertinya ada sesuatu yang mencekiknya. Kamu ini penyihir. Masih tidak percaya ya? Coba lihat ke bawah. Lenganmu, apakah sudah mulai dipenuhi bintik hitam? Lihat tangannya, benar-benar ada sesuatu. Apa yang dikatakan Nona Gu semuanya benar. Ini. Tanganku hanya tidak sengaja tergores, bukan bintik hitam. Jangan ngomong sembarangan. Bagaimanapun kamu menyangkal, tidak bisa menghentikan bintik hitam menyebar. Kamu sebenarnya siapa? Siapa aku tidak penting, yang penting adalah kamu sebentar lagi tidak akan bertahan. Camel. Percaya tidak, kalau aku hitung 5 detik, kamu akan langsung jatuh. Tidak mungkin sebegitunya, mana ada orang yang bisa mengendalikan orang lain. Tapi dia bilang dengan begitu yakin, mungkin benar ya? Omong kosong. Kalau APA yang dikatakan, SI Penny here ITU. Benar-benar terjadi. Aku sudah tahu dari awal, gadis ini pasti bukan orang biasa. Nona Gu, tolong selamatkan ayahku. Apapun caranya, aku setuju. Tidak perlu. Selanjutnya, seharusnya wajahnya. Wajahnya. Tuan tua ini, tidak mungkin benar-benar mati di sini, kan? Ayah, Nona Gu benar-benar berbakat, aku tidak akan mencelakaimu. 3, 2, Kamu diam. Ayah. Cepat panggil dokter, ayah. Nona Gu, kamu bilang ayahku akan. tergantung situasinya. Kalau ada sesuatu, katakan saja. Nona Gu. Semalam aku bermimpi tentang ibuku lagi, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi aku bisa merasakan penderitaannya. Apakah ibuku benar-benar dibunuh oleh ayahku? Ya. Apakah ibuku benar-benar dibunuh oleh ayahku? Ya. Tapi, Bukan juga. apa maksudmu? Alasan ayahmu bisa bertahan hidup memang karena ibumu secara tidak langsung membantunya. Tapi kematian ibumu bukan disebabkan oleh ayahmu. Itu bagus.
Kamu menerima fakta ini dengan cepat. Cepat sekali, seolah-olah kamu sudah tahu jawabannya dan hanya ingin memastikan. Tidak, tidak ada. Aku hanya tahu, ini bukan hasil terburuk. Hati sedikit lebih lega. Apakah kucing hitam itu mengatakan mengapa ayahku bisa menjadi seperti ini? Nona Gu. Ini adalah Li Changshou. Rahasia yang paling tersembunyi. Apa ini? Sepertinya bulu binatang. Ini bulu kiu-kiu. Dari mana asalnya? Aku sudah tahu, kucing hitam ini sejak datang ke rumahku, pasti tidak ada kabar baik. Kamu serius? Kamu jujur saja, ini dari mana? Kalau tidak, aku akan membuatmu susah. Dia bilang, ini milik anjing putih kalian dan anjing putih itu. Disembunyikan oleh ayahmu. Tidak mungkin. Mengapa ayahku berbohong? Berisik apa? Mungkin saja ini karena kamu, gelap gulita. Kelihatannya bukan kucing yang baik. Kenapa kamu mencakariku? Menyebalkan. Berani bicara buruk tentangku. Kau tidak ingin hidup lagi ya? Ini adalah Aku menggunakan sedikit sihir agar kamu bisa mendengar dewa berbicara. dewa. Benar. Hah, lihat dirimu sendiri, masih menyebut diri dewa. Menurutku lebih cocok disebut dewa jahat. Kamu. Sudahlah. Dewa menjadi seperti ini karena terluka. Kakak pangeran, apakah kamu masih ingin tahu rahasia ayahmu? Apa sebenarnya rahasianya? Ini. Dewa. Bisakah kamu memberitahuku di mana Kiu-Kiu? Halaman belakang. Bisakah Dewa menjelaskannya lebih detail? Di halaman belakang ada sumur, di dalamnya ada ruang bawah tanah. Anjing putih di kurang di sana. Sumur di halaman belakang. Tidak. Tidak boleh pergi ke sana. Kenapa tidak boleh? Karena ibuku melompat ke sumur itu dan bunuh diri. Oh, Aku selalu yakin ibuku bunuh diri. Karena aku melihat langsung ibuku melompat ke dalamnya. apa yang kamu katakan? Sejak aku ingat, ibuku menderita gangguan saraf intermiten, dia sering curiga ada yang ingin membunuhnya. Setelah aku dewasa, kecenderungannya semakin parah. Dia sering sendirian di halaman belakang. Hari itu kondisi ibuku baik. Aku ada urusan harus pergi. Dia bahkan mengantarku sampai pintu, tapi saat aku berbalik dan keluar, ibuku tiba-tiba berlari ke sumur dan melompat ke dalamnya. Gangguan saraf intermiten. Kemudian ayahku takut aku akan terkenang melihat tempat itu. Jadi dia menutup halaman belakang. Tidak membiarkan siapapun masuk. Tapi ayahmu sering pergi ke sana dan membawa anjing putih masuk. Apa? Kamu bilang Kiu-Kiu? Kak Pangeran, kamu tidak ingin tahu siapa yang ada di balik ini? Siapa sebenarnya yang bermain di belakang layar? Baiklah, mari kita pergi sekarang. Yiren, aku beritahu kamu. Kalian mau pergi kemana? Kak Pangeran bilang mau ajak aku lihat halaman belakang. Kamu ikut dengan kami? Halaman belakang, kedengarannya tidak menarik, lebih baik di sini. Merwat Wanli, siapa tahu. Aku tidak ikut, kalian berdua saja pergi. Kenapa kamu? Mingzi mana? Kak Pangeran bilang mau ajak Guiran lihat halaman belakang. APA. Mereka masuk ke halaman belakang? Keluarga Li ini, rahasia di belakangnya cukup banyak ya. Nona Gu. Kita benar-benar mau turun? Kalau tidak segera memutuskan, malah akan kena masalah. Cepat turun. Ayo pergi.
Lihat apa? Gelap sekali, cari sesuatu untuk penerangan. Aneh ya. Benar-benar. Teknologi modern ini memang canggih, hemat tenaga. Ini apa? Jangan bergerak, apa sebenarnya di dalam sana? Sampai-sampai keluarga Li begitu waspada. Aku juga tidak tahu. Benar-benar besar, pintunya terbuat dari kayu tong yang bagus. Sepertinya, sangat takut dengan apa yang ada di dalamnya sampai bisa keluar. Nona Gu. Kamu bilang tidak boleh bergerak, bagaimana kalau sesuatu di dalamnya? Keluar bagaimana? Kalau keluar, itu masalah keluarga Li. Apa hubungannya denganku? Lagi pula, kamu tidak ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Aku rasa dia sangat ingin bertemu denganmu. Tidak mungkin. Kenapa aku merasa ada yang memanggilku? Apa sebenarnya di dalam sana? Baiklah. Kiu-kiu. Jangan teriak. Dia tidak mati. Hanya pingsan. Tapi darah itu. Seumur hidup belum pernah lihat darah, bukan miliknya. Kiu-kiu. Nona Gu ini. Ribet. Kiu-kiu. Debu ini. Kiu-kiu. Anak, Kenapa aku dengar ibuku memanggilku? Sudah kubilang, kau memang anak mama. Aku. Anak mama? Kau ini anak mama. Lepaskan aku. Nona Gu. Apa yang terjadi di sini? Tadi kau masih menganggapnya sebagai keluarga, kan? Sekarang dia menganggapmu sebagai anaknya. Kenapa kau malah merajuk? Ah, Nona Gu, ini kan beda. Jangan bercanda denganku, dong. Aku tidak bercanda, bukankah Wusun ibumu? Nona Gu, jangan bilang ibuku berubah jadi dia. Jangan-jangan aku benar? Imajinasimu cukup kaya. Sayangnya, tidak. Ini hanya sebagian dari keinginan Wusun yang tertinggal di tubuh anjing ini. Apa? Ibuku? Tapi keinginannya yang tertinggal di tubuh anjing ini sangat lemah. Tak disangka dia malah mengenalimu, mungkin karena anjing putih ini tumbuh bersamamu. Itu sebabnya. Aku tahu, ibuku pergi tiba-tiba setengah tahun lalu. Pasti dia tidak tega meninggalkanku. Tapi kenapa keinginan ibuku bisa sampai ke Kiu-kiu? Itu harus kau tanyakan pada ayahmu yang baik. Benar kan? Tuan Li. Nona Gu memang hebat, bisa menemukan tempat ini. Tidak sehebat Tuan Li yang ahli dalam ilmu sesat. Bahkan hal seperti ini pun kau lakukan, tidak takut kena karma? Kau. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Kiu-kiu jelas-jelas ada di rumah, kenapa kau bohong padaku? Dan kenapa kau membawa Kiu-kiu ke tempat seperti ini? Untuk APA? Hanya seekor anjing, kau mau marah padaku? Ayah, Xiaoze, ayahmu juga takut kau sedih melihat benda yang mengingatkanmu pada ibumu. Makanya dia menaruh Kiu-kiu di sini. Lihat, tempat ini juga sudah diatur dengan baik, kan? baik.
Kau bilang tempat ini baik? Kau anggap aku anak kecil? Membodohiku dengan kata-kata seperti itu. Mungkin karena Karena ingin mengurung Wusun di sini, jadi harus menggunakan benda yang paling dekat dengannya semasa hidup sebagai inti. Agar dia karena ikatan emosional, mau tinggal di sini. Tapi takut keinginannya terlalu dalam, terkena balasan. Jadi harus menggunakan benda khusus untuk menekannya. Apa yang kamu katakan? aku sudah tahu Li Changshou. Sebenarnya belum bisa melupakannya. Tapi, kakak baikku, mungkin juga tidak menyangka, orang yang dicintainya malah takut padanya. Nona Gu, jangan bicara sembarangan. Apakah ini sembarangan atau tidak, kamu sendiri yang tahu. Kalau begitu, coba jelaskan, mengapa halaman bekas istrimu dan ruang bawah tanah, semuanya ditempeli kertas merah, dekorasinya warna merah dan hijau. Apakah ini untuk mendoakan mantan istrimu? Ayah. Apakah yang dikatakan Nona Gu benar? Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Tentu saja tidak benar. Ibumu sudah dimakamkan dengan tenang setengah tahun yang lalu. Mana ada cerita tentang keinginan yang tersisa? Ya. Meskipun Nyonya pergi tiba-tiba, tapi dia pergi dengan tenang. Tuan Muda, kamu juga tahu, Person Tuan terhadap Nyonya. Bagaimana mungkin Tuan melakukan hal seperti ini? Pasti wanita ini mengarang cerita untuk menakut-nakuti kamu. Dimakamkan dengan tenang. Tulang belulangnya tidak ada di dalam peti, mana mungkin dimakamkan dengan tenang. Apa yang kamu katakan? Ini semakin menarik. Nona Gu, apa maksudmu? Ibuku. Tulang belulangnya tidak ada di dalam peti. Xiao Ze, jangan dengarkan omongan sembarangan wanita ini. Kamu lupa, kita melihat sendiri. Ibumu dimakamkan, apa masalahnya? Jika benar-benar tidak ada masalah, mengapa di dalam tungku dupa ada abu Wusun? Apa yang kamu katakan? Tidak mungkin. Benar, akhirnya Tuan yang menutup peti. Apa yang ada di dalamnya, Tuan yang paling tahu. Tuan tidak mungkin menyakiti Nyonya, kan? Menyakiti orang. Anak. Ada orang yang ingin menyakitiku. Ibu, baik-baik saja. Siapa yang ingin menyakitimu? Apakah kamu tidak minum obat dengan benar? Benar ada orang yang ingin menyakitiku, ada orang yang ingin menyakitiku. Tenang ibu, kamu berbaring dulu. Tenang. Kamu yang membunuh ibuku. Benar kan? Xiao Ze, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu pada ayahmu? Ayah dan ibumu, hubungan mereka sangat kuat. Jika memang ayahmu, pasti ada kesulitan tertentu. Benar, ibumu dimakamkan, memang aku yang menutup peti. Tapi aku jamin, Sun Er pasti ada di dalam dengan baik. Tentang setting apapun, itu semua omong kosong. Benar atau tidak, buka saja petinya, pasti tahu. Tidak boleh. Nona Gu, aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Tapi Li menasihatimu, jangan terlalu banyak ikut campur. Jika terjadi sesuatu, tidak ada yang bisa melindungimu. Siapa sebenarnya yang terlalu banyak ikut campur, masih belum pasti siapa yang terlalu banyak meminta. Hanya saja aku tidak tahu kalian ini merasa bersalah seperti pencuri. Tengah malam, takut tidak ada yang datang mencarimu? Kamu. Ayah, Kesehatan Tuan sangat penting. Aku yakin ibu di surga tidak ingin melihatmu menyanyiakan tubuhmu seperti ini. Benar Tuan, sekarang sudah sangat larut. Ada apa? Kita bahas besok lagi. Nona Gu. Hari ini terlalu banyak kejadian. Malam ini kamu tinggal saja di sini. Istirahat semalam. Besok pagi aku akan mengantarmu pulang. Urusan ibuku. Aku akan memikirkan caranya. Tenang, besok pasti ada hasilnya. Sun Er, aku salah. Sun Er. Ayah, Tuan Li, tidur nyenyak semalam? Lumayan. Kenapa aura Nona Gu begitu kuat, tanpa sadar? Aku mengikuti perkataannya. ayah, Q nanti akan kulepas di halaman. Semua yang kulihat semalam, aku anggap tidak pernah terjadi. Terserah kamu. Tapi, peti mati ibuku pasti akan kubuka. Semalam aku bermimpi bertemu ibuku, dia melihatku dengan sangat sedih. Aku harus mencari tahu, apakah tulang ibuku benar-benar sudah dikubur dengan baik, dan bagaimana ibuku meninggal. APA, kamu juga bermimpi bertemu Sun Er?
Aku bermimpi bertemu ibu. Kebetulan Nona Gu juga ada, mari kita pergi hari ini, jika ada masalah. Aku tidak akan membiarkan orang yang bermain di belakang layar. Nona Gu, maaf merepotkanmu. Baiklah, kebetulan aku juga ingin melihat siapa di balik layar ini. Apa yang sedang mereka mainkan? Membuka peti mati tanpa izin tidaklah baik, kakak baru dikubur setengah tahun. Kalian melakukan ini akan mendapat kutukan. Tuan, sipak katakan sesuatu. Xiao Ze juga bermimpi bertemu Sun Er. Apakah tulang Sun Er benar-benar? Tapi aku jelas-jelas menutup peti mati itu sendiri. Sun Er ada di dalam dengan baik. Tidak, tidak. Kemudian Wuyan bilang, dia akan memasukkan beberapa pakaian untuk kakaknya. Ayah, kalau ibu benar-benar tidak dikubur, kita yang sebenarnya akan mendapat kutukan dari langit. Apakah kamu benar-benar ingin membuat ibumu tidak tenang? Bagaimana kakakku bisa melahirkan anak seperti kamu? Jika ayahku tahu, keluarga Li berani melakukan ini. Pasti tidak akan membiarkan kalian. Ya. Jika ayah mertua tahu, Sun Er tidak akan tenang bahkan setelah mati. Pasti tidak akan membiarkan aku. Lagi pula, jika ada sesuatu dengan tulang Sun Er, bagaimana aku bisa menemuinya lagi? Maksud ayah adalah, Buka. Tuan, apakah kamu benar-benar ingin membuka peti mati? ibu, anakmu tidak berbakti. Hari ini aku membawa orang untuk mengganggu. Ingin melihat apakah kamu benar-benar tenang di tanah. Jika ada yang menyinggung, mohon ibu jangan marah. Tuan, benar-benar ingin membuka? Buka. Mari ini. Nyonya. Nyonya, rohmu di atas sana, jangan marah pada kami. Ini semua karena Tuan dan anak muda yang memaksa kami membuka peti mati, Nyonya. Sun Er. Ibu, aku benar-benar menggali kuburan. Ibu kandungku sendiri. Kakak, kamu sangat malang. Kamu sudah pergi ke langit, tapi keluarga Li percaya pada kata-kata hantu si perempuan jahat ini, memaksa membuka peti mati, membuatmu tidak tenang. Nyonya yang baik semasa hidup, setelah mati diperlakukan seperti ini. Nona Gu, kamu sudah menipu anakku sebelumnya. Sekarang kamu menipuku untuk membuka peti mati. Membuat Sun Er tidak tenang bahkan setelah mati. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bodoh. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kalian berdua bodoh, dipermainkan seperti ini. Dan tidak menyadarinya. Nona Gu, apa maksudmu dengan ini? Ketika kalian menyuruh orang menggali tanah, tidakkah kalian menyadari? Ada yang tidak beres? Tuan, Xiao Ze, SI perempuan jahat ini pasti lagi. Bicara omong kosong, jangan percaya kata-katanya. Makam kakakku setengah tahun yang lalu, aku sendiri yang mengawasi. Orang yang membangunnya, apa yang aneh dari ini? Setengah tahun yang lalu. Ya, Tanahnya bermasalah. Kamu bilang kuburan ini sudah dibangun setengah tahun yang lalu. Lalu kenapa tanah di sekitarnya begitu gembur? Tidak terlihat kering dan berdebu sama sekali, dari dalam sampai luar. Masih terlihat kemerahan dan lembab. Apa artinya ini? Artinya tanah ini baru saja digali. Sebuah kuburan, selain saat mengubur peti mati, kapan lagi perlu menggali tanah? Apalagi yang perlu dilakukan dengan menggali tanah baru? Pasti ada orang yang merasa bersalah sebelum malam ini. Sudah menggali. apa? Nona Gu, maksudmu kuburan ini sudah digali sebelum kita datang? Benar, tepatnya baru saja digali hari ini. Lalu ditutup kembali. Bukankah itu berarti dalam sehari, jiwa Nyonya sudah? Dagang kedua kali, katanya Nyonya baik hari semasa hidup. Entah dosa apa yang dibuat, sampai setelah meninggal diperlakukan seperti ini. Yang paling menderita, adalah mendapatkan keluarga seperti ini. Bahkan kuburan saja, tidak bisa dijaga dengan baik, Sun Er. Bagaimana mungkin? Pasti Nona Gu salah lihat. Kuburan kakak ini baik-baik saja. Untuk apa menggali? Iya, dan kita sudah membuka peti mati. Tidak ada perubahan apa-apa.
Tuan, Yang Penteng sekarang adalah menguburkan kakak dengan tenang karena tulang belulangnya masih terbaring di sana. Benar. Harus menguburkan ibu saya dulu, urusan lain bisa dibicarakan nanti. Ayah, sekarang bukan waktunya untuk sedih. Kita harus menguburkan ibu dengan baik. Baik. Tunggu, Nona Gu, apa ini? kamu yakin? Baru saja memeriksa dengan teliti orang di dalam peti mati ini. Benar ibumu. Saya yakin. Ibu saya sebelum meninggal, memakai baju ini. Hijau dengan motif emas, dia sangat suka baju ini semasa hidup. Nona Gu, apakah ada yang tidak beres? Tentu saja tidak beres, karena orang di dalam peti mati ini bukan ibumu. Dia hidup, itu nyonya, pasti dia merasa. Kita membuka peti mati dia menginginkannya, dia datang mencari kita. Ibu, Mereka bodoh, kamu juga bodoh. Ini jelas-jelas orang hidup. Yiran, tolong selamatkan aku, keluarga Li ingin membunuhku. lalu siapa ini? Aku Tang. Yiran, aku. Nona Tang. Kenapa kamu bisa berada di peti ibuku? Kenapa dia bisa di sini? Bukannya dia seharusnya berada di penjara bawah tanah? Lalu Sun Ir. Karena kamu keluar dari peti ibuku. Pasti kamu tahu di mana tulang belulang ibuku. Benar kan? Lepaskan aku. Xiao Ze tidak perlu bertanya lagi. Karena dia muncul di tempat peristirahatan Sun Er. Tulang belulang Sun Er pasti ada hubungannya dengannya. Lepaskan aku. Yiren, tolong selamatkan aku. Kemarin Tuan Li ini bersama pengurusnya memukulku sampai pingsan, katanya akan menggunakanku untuk mengisi danau. Dan tulang belulang Suner. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Setelah aku dipukul sampai pingsan kemarin, aku bangun dan menemukan diriku di dalam peti mati. Mengisi danau. Keluarga Li tidak takut karma? Jangan ngomong sembarangan, ayahku jujur seumur hidupnya. Tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kamu. Kalian berani melakukan tapi tidak berani mengaku ya? Kamu. Aku pikir kalian akan lebih khawatir. Di mana tulang belulang Wusun? Tolong beritahu, Nona Gu. Beritahu apa? Nona Gu, sebelumnya keluarga Li tidak mengenalmu. Menghina kamu, tolong Nona Gu berbaik hati. Beri tahu kami di mana tulang belulang Sun Er. Biarkan Sun Er beristirahat dengan tenang di alam baka. Keluarga Li pasti akan memberikan hadiah besar. Ya, Nona Gu, jika kamu benar-benar tahu. Di mana ibuku, setelah aku menguburkan ibuku. Aku Li Mingzi. Akan mengikuti perintahmu. Tuan Li memang sudah tua, pandai bicara dan bertindak. Bahkan satu kalimat bohong yang diucapkan sembarangan. Terasa sangat nyata, sebenarnya kamu juga punya tebakan. Di mana tulang belulang istrimu disembunyikan, kan? Hanya ingin mendapatkan jawaban yang pasti dariku. Bagaimana dia tahu? Nona Gu, maksudmu ayahku. Tahu kemana jasad ibuku pergi. Itu harus kamu tanyakan pada ayahmu. Ayah, kamu. Nona Gu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya dengan orang yang tidak jujur. Nona Gu. Ayah. Xiao Ze, kamu tidak percaya padaku. Pulang dulu. Aku tidak ingin membuat kehebohan di depan makam ibu. Meng Ziyi. Lihatlah apakah ada ruang untuk bernegosiasi dengan Nona Gu. Bagaimanapun juga, kita harus menemukan jasad Sun Er. Dan membawanya kembali. Di mana jasad ibuku? Bukankah ayah seharusnya yang paling tahu? Kamu curiga padaku, bukan? Sun Er adalah istriku, apakah aku akan menyakitinya? Jika itu dirimu yang dulu, tentu tidak. Tapi sekarang, aku tidak yakin. Apa maksudmu? Sejak ibu meninggal setengah tahun lalu, ayah sakit parah. Tapi tiba-tiba sembuh, semuanya mulai tidak normal. Awalnya ayah setiap hari berada di halaman ibu. Aku pikir ayah terlalu sedih, jadi aku setuju bibi masuk. Tapi kemudian aku pergi kuliah di luar negeri. Saat kembali, tata letak rumah dan taman semuanya berubah. Bahkan rumah kaca yang paling ibu sayangi, ayah mengikuti keinginan wanita itu. Dan menjadikannya seperti sekarang ini. Ayah tidak sedikit pun menghalangi. Kenapa kamu bicara ini semua? Kenapa? Aku malah ingin bertanya, apa yang ayah inginkan? Apakah ayah sudah merencanakan ini sejak lama, membuat ibu meninggal? Agar bisa menikahi orang yang ayah benar-benar cintai. Diam. Perasaanku pada Sun Er, langit dan bumi bisa menjadi saksi. Aku bahkan tidak pernah melakukan hal yang menyakiti Sun Er.
Aku, Li Changshao. Selama hidupku hanya mencintai Sun Er. Dulu begitu, sekarang juga begitu. Sumpah ini benar-benar menyentuh langit dan bumi, hanya saja tidak tahu. Setelah kata-kata Tuan Li ini, apakah dia akan terkena petir? Nona Gu, kenapa kamu datang? Lanjutkan saja. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibicarakan dengan orang luar. Nona Gu, bahkan kamu tahu tentang kamu membunuh istri untuk memperpanjang hidupmu. Yang membuat jenazah ibuku hilang tanpa jejak. Masih ada apa lagi yang tidak bisa didengar? Bangsat. Ceritakan kisah cintamu yang menyentuh langit dan bumi ini. Jika ceritamu bagus, mungkin aku bisa memberikanmu. Keluar Li, jalan keluar. Nona Gu. Apakah kamu serius? Serius. Ini semua adalah kejadian lama. Sebenarnya setelah Sun Er pergi, sudah tidak perlu lagi membicarakan masa lalu. Tapi karena Nona Gu tertarik, aku tidak berani. Bicara yang penting saja. Aku akan bicara singkat. Sebenarnya aku dan Sun Er sudah kenal sejak kecil. Dia sejak kecil seperti matahari kecil, sangat hangat. Sering mengajakku bermain bersama. Saat itulah aku mulai menyukai Sun Er. Tapi karena masih muda, tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, sampai akhirnya keluargaku pindah ke selatan karena bisnis. Dan hubungan kami terputus. Aku selalu merasa ini adalah penyesalan, sampai di universitas. Aku bertemu Sun Er lagi di kampus. Dia masih sama seperti dulu, tidak berubah. Lembut dan suka tersenyum. Aku selalu merasa, aku dan Sun Er adalah jodoh yang ditakdirkan. Tapi setelah lulus, ayah Sun Er, yaitu kakekmu, selalu tidak setuju. Apa? Kakekmu selalu tidak setuju kami bersama. Bahkan bisa dibilang, dia sama sekali tidak setuju. Sun Er menikah. Tidak mungkin. Kakek yang begitu lembut dan baik hati. Itu karena setelah kamu lahir, dia sedikit berubah. Itu hanya padamu. Pada ibumu, dia tidak pernah menunjukkan wajah baik. Padaku juga. Bagaimana bisa? Kemudian, aku untuk mendapatkan persetujuan ayah mertua. Berusaha keras berbisnis, Sun Er selalu di sampingku. Tidak pernah meninggalkanku, perlahan, bisnis semakin berkembang. Ayah mertua baru saja setuju untuk menikahkan saya dengan Sun Er. Setelah menikah, kami hidup sangat bahagia. Sampai kamu lahir. Saya. Setelah kamu lahir, Sun Er terus di rumah untuk merawatmu. Sun Er merasa tidak bahagia. Tapi saat itu saya sangat sibuk, setiap hari keluar rumah. Sampai suatu hari saya pulang dari perjalanan dinas. Saya melihat Sun Er sedang mencekik lehermu. Ibuku. Sejak saat itu, kondisi mental Sun Er tidak terlalu normal, sering menjadi gila saat melihatmu. Sama sekali tidak bisa dikendalikan, saya terpaksa menguncinya di halaman belakang. Saya mencari banyak dokter dan ahli, hasil yang mereka berikan adalah Sun Er mengalami depresi pasca melahirkan. Saya juga salah, saat itu emosinya sangat tidak stabil. Saya ternyata tidak menyadarinya. Apakah kamu mengatakan penyakit mental ibuku selama belasan tahun ini? Karena saya. Ternyata penyebab penderitaan ibuku adalah saya. Sebenarnya, saya terus memberikan perawatan untuk Sun Er. Hasilnya kadang baik kadang buruk, setengah tahun yang lalu. Saya merasa dia sudah hampir pulih. Jadi ketika kamu ingin menemuinya, saya tidak menghalangi. Tapi tidak disangka. Ternyata ibuku benar-benar bukan bunuh diri. Karena melihat saya, dia terstimulasi. Ibu, saya yang menyakiti kamu. Tuan Li benar-benar pandai berbicara. Kalau begitu saya punya pertanyaan untukmu. Apa? Kamu begitu mencintai Wusun, kenapa? Masih tidak mau melepaskannya. Nona Gu, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sepertinya kamu cepat lupa semua yang terjadi di ruang bawah tanah tadi malam. Ayah, ruang bawah tanah itu sebenarnya apa? Apakah ada hubungannya dengan ibuku? Jangan dengarkan omongan Nona Gu. Tayakeda APA. Kenapa kamu gelisah? Sudah sampai seperti ini. Kamu masih menyembunyikannya dari saya, ayah. Itu karena saya merindukan Sun Er, jadi saya masuk untuk duduk-duduk. Sangat aneh, merindukan seseorang tapi tidak pergi ke makam untuk berziarah. Malah pergi ke ruang bawah tanah yang kosong, yang dibangun di bawah sumur. Tempat istrinya bunuh diri, ini membuat orang berpikir. Tidak seperti sedang berikan, bukan? Nona Gu, kau terlalu banyak ikut campur. Sepertinya kau yang terlalu banyak menginginkan. Kau pikir dengan cara ini.
Kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Untuk apa? Kakap, Sun Er. Hidup adalah milikku. Dan mati pun dia adalah istriku. Aku tidak ingin dia melupakanku. Taoist Chen Chong pernah berkata, asalkan aku tulus, pasti bisa mempertahankan Sun Er. Apa salahku? Ayah, Langit punya hukumnya sendiri, tidak bisa dihindari. Jodoh antara Wusun dan Mu sudah habis. Kau ini memaksakan. Hanya sia-sia. Memaksakan. Kalau aku tidak memaksakan, apakah harus membiarkan Sun Er melupakanku? ayah, ibu sudah meninggal. Untuk apa semua ini? Lebih baik biarkan ibu tenang, bukan? Tenang? Dia tenang. Lalu aku? Bagaimana dengan aku? Setiap rumput dan pohon di rumah ini, bahkan kau, selalu mengingatkanku bahwa Sun Er sudah tiada. Dia akan melupakan semua kenangan kita. Ayah, aku tahu kematian ibu sangat memukulmu. Tapi manusia harus melihat ke depan, bukan? Aku yakin jika ada kehidupan selanjutnya, ibu pasti akan sangat bahagia. Aku tidak mungkin membiarkan Sun Er mengkhianatiku. Bukan, ayah, kau. Aku dan ibumu sudah melewati begitu banyak rintangan. Pada akhirnya, dia yang pergi duluan. Ke jembatan Naihe, minum sup mengpo, memutus semua masa lalu. Dia kan melupakangku, apa lagi kalau bukan pengkhianatan? Ini semua karena nafsumu sendiri. Bagaimana bisa kau menyalahkan orang lain? Menyalahkan seorang wanita yang rela memberikan segalanya untuk umur panjangmu. Nonagu, kau bilang ibuku rela memberikan segalanya untuk ayahku, lalu kematian ibuku. Benar, apa kau tidak pernah curiga? Mengapa dulu bisa sembuh dari keadaan kritis? Apakah benar itu karena keberuntungan yang dibawa oleh Huyan? Yang kau nikahi itu? Tapi memang benar, setelah Huyan masuk, penyakitku sembuh, dan aku sakit. Setelah Sun Er meninggal, dari mana datangnya? Dia memberikannya untukku? Karena Wusun memiliki tulang yin alami. Tulang yin. Benar, fisiknya menguntungkanmu. Kematiannya justru menyelamatkanmu, memberimu waktu hidup lebih lama. Tidak, aku tidak percaya. Kau tidak percaya dia masih memikirkanmu setelah mati, memberimu umur panjang. Atau tidak percaya kebodohanmu sendiri, yang dengan konyolnya mempertahankan masa lalu, tidak mau melepaskan. Sudah seharusnya Wusun bebas. Hahaha. Jadi, ibuku pada akhirnya berakhir dengan tidak ada sisa jenazah di ruang bawah tanah itu. Abu di tungku dupa itu. Ya, hanya itu yang tersisa. Kamu benar-benar membuatku muak. Xiao Ze, aku tahu di hatimu. Sekarang pasti marah padaku, semua hal aku akui. Tapi abu itu aku benar-benar tidak tahu, kenapa ada di sana. Ruang bawah tanah itu semua urusanmu, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Ayahmu benar tentang hal ini. Nonagu, kamu. Karena abu itu adalah Huyan yang menaruhnya. Apa? Nonagu, tidak mungkin, Wuyan bagaimana mungkin melakukan hal seperti ini? Benar, bibiku meskipun menikah dengan ayahku. Tapi dia selalu orang yang lembut dan baik hati. Sebelum ibuku meninggal, dia sering mengunjungi ibuku. Orang yang begitu baik hati, bagaimana mungkin? Itu hanya menunjukkan dia sangat pandai menyamar, ingat tidak? Aku sudah bilang malam ini, peti mati ini, ada yang mengotak-atik. Tentu ingat, kalau aku tahu siapa yang melakukannya, aku pasti tidak akan memaafkannya. Peti mati, jangan-jangan, tidak mungkin. Wuyan dan Wuneng. Tidak terlalu bodoh. Ayah, Pak U dan Bibi, bagaimana mungkin? Nona Tang itu, aku yang menyuruh Pak Wu mengantarnya kembali ke kamar. Tapi akhirnya, dia keluar dari peti mati Sun Er. Dan setelah berdiskusi, saat akan mengotak-atik peti mati Sun Er, aku melihat Wuyan berbicara dengan Pak Wu. Awalnya aku pikir, Wuyan menyuruh Pak Wu melakukan sesuatu, ternyata, saat itulah, mereka berdiskusi, bagaimana menipuku. Lalu apa tujuan mereka melakukan ini? Kalau begitu ingin tahu, lebih baik tanya langsung pada yang bersangkutan. Kalau tidak segera pergi, mungkin dua belut kecil ini akan kabur. Semua salahmu, hal kecil saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Siapa yang bisa menyangka wanita itu tiba-tiba bangun? Aku jelas-jelas memberikan dosis besar, sapi pun pasti. Tidur selama 2-3 hari. Bicara banyak apa gunanya, sebelum mereka menyadari. Segera pergi menghindar dulu. Kalian mau kemana? Berhenti. Kamu masih berani lari. Tuan muda, mana ada hal seperti itu? Di sini kami
Kami tidak melakukan hal yang salah. Saya, aduh. Xiao Ze, kembali ke kamar dan bicara. Kamu, berdiri. Tuan, saya. Kamu yang menipu saya dan ayah saya lebih dulu, suruh kamu berdiri. Kamu masih merasa tidak adil? Apakah keluarga Li terlalu memberi muka padamu? Xiao Ze, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu padaku? Bilang apa? Kalau begitu beritahu saya. Mengapa tantang itu muncul di peti mati ibu? Mengapa dia memakai baju ibuku sebelum meninggal? Ibuku sebelum meninggal memakai apa? Selain saya, hanya kamu yang paling tahu. Kamu mencurigai saya mengutak-atik peti mati kakak sendiri? Xiao Ze, hal yang sangat durhaka seperti ini. Bagaimana mungkin saya lakukan? Apakah perempuan jahat ini memberitahu kalian sesuatu lagi? Bukankah Tang dan bersama dia satu kelompok? Dia seharusnya paling tahu. Menurut saya, jelas-jelas dia. Diam. Kamu tidak hanya tidak mengaku, berani memfitnah Nonagu? Saya tidak melakukan. Mengapa harus mengaku? Lagi pula, mengapa saya harus mengutak-atik peti mati kakak? Kamu memfitnah juga harus cari alasan. Kamu? Mengapa? Karena kamu takut. Kamu tahu di dalam peti mati sama sekali tidak ada kerangka wusun, atau setengah tahun lalu, peti mati sudah kosong. APA. Nona Wu, apa yang saya katakan benar atau tidak? Nonagu. Kamu bilang kerangka ibuku dicuri olehnya? Faktanya memang begitu. Kamu? Aduh Tuan Muda, hentikan semuanya. Wian. Keluarga Li mengaku tidak pernah berbuat jahat padamu, mengapa kamu melakukan ini? Kamu tidak merasa bersalah pada Arwasaner? Tidak berbuat jahat padaku? Hanya karena memandang wusun. Kasihan pada saya saja. Kamu. Jenazah Wukon, memang saya yang ambil. Dia sudah mati, bagaimana bisa dengan tenang? Berada di dalam peti mati? Harusnya dimanfaatkan sepenuhnya. Sungguh tidak berperai kemanusiaan. Saya sendiri yang memasakkan wusun. Melihatnya terbakar, perlahan lenyap. Haha. Sungguh membuat saya senang. Penderitaan yang kualami selama bertahun-tahun, akhirnya dia juga bisa merasakannya. 1/1000 dari itu. Binatang. Tidak. Kamu bahkan lebih buruk dari binatang. Kamu masih berani bicara. Bukankah kamu juga memakan pil itu? Kalau kamu bilang aku binatang, kamu juga tidak lebih baik. Awalnya aku mencuri mayat Buddha dan meletakkannya di dasar kolam hanya untuk membuatnya. Melihat dengan mata kepalanya, bagaimana aku mengambil semua yang dia miliki. Menjadi milikku? Kolam itu, kamu yang membuatnya, barang yang digali dari sana. Hanya beberapa tulang binatang. Bisakah kamu berhenti berlebihan? Awalnya, itu adalah tempat yang baik yang kutemukan untuk wusun. Tidak kusangka, tulangnya memiliki efek yang luar biasa. Aku juga masih ingat persaudaraan kita, dan menyimpan beberapa abunya. Untuk kalian sebagai kenang-kenangan. Pil itu, jangan-jangan. Kamu. Kamu begitu membenci ibuku, bahkan dia pun tidak kamu lewatkan. Benar, aku berharap dia tidak bisa reinkarnasi selamanya. Sebenarnya, semua ini seharusnya menjadi milikku. Termasuk Li Changshou. Benar? Kamu. Nona Wu menggunakan pil yang dibuat dari kakaknya untuk memulihkan kecantikannya. Dan jatuh cinta pada kakak iparnya sendiri. Kamu ingin begitu banyak. Bukankah itu terlalu serakah? Kamu. Apa salahku? Dulu, jelas aku yang pertama mengenalimu di sekolah. Itu adalah takdir yang diberikan oleh surga. Mengapa akhirnya mengabulkanmu dan Wusun? Aku dan Sun Er saling tertarik. Aku hanya menganggapmu sebagai... Sebagai adik, ya? Ya. Di matamu, hanya ada Wusun, si jalang itu. Diam. Dia sudah mati, kalian masih membelanya. Jelas-jelas dia Wusun yang mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku. Omong kosong. Oh, coba katakan, apa sebenarnya yang dia ambil darimu? Sejak kecil,
Setiap hal yang kusukai, tidak ada yang tidak dia inginkan. Termasak ayahku, dia lebih baik padanya daripada padaku. Anak kandungnya sendiri. Setiap kali ayah sedikit lebih memperhatikanku, dia akan berusaha mengusir ayah. Pada ulang tahunku yang ke-10, ayah berjanji akan merayakannya bersamaku. Tapi tiba-tiba Wusun si jalang itu jatuh sakit. Lanjutkan. Tidak hanya itu. Semua yang kuinginkan. Ayahku tidak akan membelikannya untukku. Tapi beberapa hari kemudian, semuanya muncul di kamar Wusun, dan dia sengaja membawanya ke hadapanku untuk menyombongkannya, pura-pura bermurah hati mengatakan semuanya untukku. Dia hanya anak terlantar yang ditemukan, kenapa dia bisa begitu mudah membuat semua orang menyukainya? Jika bukan karena dia, semua ini akan menjadi milikku. Hang. Jelas-jelas kamu yang punya niat buruk, bahkan tanpa Sun Er. Kamu juga tidak akan berakhir baik. Hahaha, sekarang dia yang mati, dan jasadnya pun tidak ada. Yang tidak berakhir baik adalah Wusun. Kamu. Aku akan memberitahumu sesuatu yang lucu. Wusun dulu bunuh diri dengan melompat ke sumur. Bukan karena tertekan, sesederhana itu. Tapi karena aku mengganti obatnya dengan obat yang merangsang jiwa. Bahkan jika dia tidak melompat ke sumur, dalam setengah hari dia akan mati karena penyakit. Tidak heran ada begitu banyak aura hitam di tubuh Wian. Aku pikir itu karena terlibat dengan keluarga Li. Wusun mengira dia mengalahkanku seumur hidup, tapi akhirnya dia tetap jatuh ke tanganku. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih, padahal Sun Er sebelum meninggal berjanji padaku untuk merawatmu dengan baik. Cheng Shao. Aku hanya punya satu adik perempuan, Ayan, setelah aku pergi. Aku mohon, tolong rawat Ayan dengan baik. Kamu pasti tidak akan apa-apa, dan dia sudah dewasa. Mana perlu aku merawatnya? Cheng Shao. Aku mohon, kamu harus membuatnya hidup dengan aman dan damai. Baik, aku berjanji. Kamu bilang ayahmu tidak pernah peduli padamu sejak kecil. Sun Er mengganggumu, bilang Sun Er adalah anak terlantar. Merebut segalanya darimu. Tapi sebenarnya kamulah anak yang ditemukan. Sun Er, untuk melindungi martabatmu, selalu menyembunyikannya darimu. Apa katamu? Ini adalah buku harian Sun Er sejak kecil. Kamu lihat sendiri. Hari ini ayah membawa pulang seorang gadis kecil. Aku akan punya adik perempuan. Adik perempuan hari ini berbicara, dia bahkan sudah belajar memanggil kakak. Aku sangat senang. Aku pasti akan menjadi kakak yang hebat. Hari ini, Ayan ingin boneka beruang, ayah tidak mau membelikannya. Dia sepertinya sangat sedih. Aku ingat uang sakuku sepertinya masih kurang sedikit. Harus menabung lagi, baru bisa membelikan adik. Ayan hari ini tidak terlalu bahagia. Tidak tahu apakah ada teman yang mengganggunya di sekolah. Dia tidak seperti dulu, yang suka berbicara denganku. Aku mungkin tidak akan hidup lama lagi. Ayan pasti akan sangat sedih. Aku meminta Chang Shou untuk merawatnya dengan baik. Semoga dia hidup dengan baik, sungguh ingin di kehidupan selanjutnya masih bisa menjadi saudara dengannya. Sekarang kamu tahu menyesal saat kamu membunuh ibuku. Apakah kamu ada sedikit pun keraguan? Xiao Ziyi. Jangan banyak bicara dengannya. Sekarang semuanya sudah jelas. Dan hari sudah malam. Biarkan Nona Gu istirahat dulu. Nona Gu, saya antar Anda. Tidak perlu, karena semuanya sudah selesai. Lebih baik aku pulang. Tidur nyenyak saja. Nona Gu adalah orang yang berbakat. Beberapa hari ini, lebih baik kamu tetap di dekatnya, sekalian tanya. Apakah Nona Gu punya waktu untuk membantu Sun Er? Ah Nona Gu, tunggu aku antar Anda. Nona Gu, kapan waktu yang tepat untuk memulai ritual lagi? Agar ibuku bisa beristirahat dengan tenang. 3 hari lagi pada waktu Su. Kamu tahu siapa yang tinggal di rumah ini? Apa hubungannya dengan keluargamu? Rumah ini.
Baru pindah, sepertinya artis wanita. Namanya Suchen. Hubungannya dengan keluarga kami, oh aku ingat. Duta merek baru keluarga Li. Namanya Suchen. Nona Gu, ada masalah apa? Tidak apa-apa, oh ya, 3 hari lagi tidak perlu menjemputku. Siapkan semuanya, aku pasti akan datang. Apakah itu tidak akan? Ahantu. Jangan berisik, ini aku. Iran, kenapa kamu tidak menyalakan lampu? Lupa kalau dunia ini punya lampu listrik. Tapi, kenapa kamu duduk di sini jam segini? Kamu barusan pergi keluar. Pergi jalan-jalan, meskipun urusan keluarga Li. Sepertinya sudah selesai, tapi rasanya masih aneh. Tunggu sampai jelas baru bicara padanya. Ah, jalan-jalan malam-malam, bohong saja. Kalau nggak mau bilangnya sudah. Tapi aku kasih tahu, akhir-akhir ini kita harus hati-hati. Keluarga Li ITU rumit, sekarang mereka sibuk urusan sendiri, makanya kita dibebaskan. Kalau suatu hari mereka ingat kita, ya? Tidak akan, setidaknya sekarang tidak. Jangan tidak percaya, keluarga Li itu dekat sekali dengan Master Jinchong dari Shenkong Temple. Hubungannya sangat baik, jangan-jangan Master Jinchong akan menangkap kita berdua. Ini kan masyarakat hukum, mana mungkin bertindak begitu? Nama Master Jianchong sudah sering kudengar. Kirengar, dia sangat ahli ilmu sileng. Banyak selebriti dan orang kaya yang minta bantuannya, tapi dia lebih melihat jodoh, soal uang. Tidak terlalu dipedulikan. Aku selalu berpikir, pil itu pasti ada yang membantu Wuyan. Pendeta Jianchong ini. Sudah larut, aku mau tidur buat jaga kecantikan. Tidur terlalu malam tidak baik untuk kulit. Selamat malam. Aduh. Yiran, buka pintunya. Nona Gu. Pagi. Bukannya sudah janji, 3 hari lagi aku sendiri yang datang? Oh ini Dewa. Dewa yang maksa mau ketemu kamu. Bawakan sarapan untukmu. Meskipun sudah tidak makan, tapi rasa makanan duniawi memang enak. Dewa, mau makan sedikit? Karena Tuhan tidak percaya, mengapa saya meminta bantuan saya? Bisakah kamu membawaku masuk ke rumah artis wanita Suchen? Dia membawa sesuatu yang kubutuhkan. Tidakkah kamu ingin tahu siapa yang membantu Wuyan di belakang? Asal kamu mau bantu aku akan beritahu. Baik. Kalau begitu aku percaya sekali lagi. Percaya atau tidak percaya? Kalian lagi ngobrol apa? Gue rasa lu gak bakal mau tahu. Ada hal-hal yang kalau diketahui terlalu cepat, gak baik buat lu. Bener juga, kayak nyokap gue. Tapi bokap bilang habis semua ini selesai, mereka bakal dibawa ke kantor polisi. Tim penegak hukum dunia. Lumayanlah, Wusun, turut berduka cita. Oh iya, keluarga Likan. Akrab banget sama Master Jianchong? Iya, bokap gue percaya banget sama hal-hal ginian, jadi dekat sama Master Jianchong dari Kue Suanpong. Awal tahun ini bahkan nyumbang duit banyak buat mereka. Master Jianchong ini, jagonya apa? Sedikit-sedikit bisa, kayaknya jago banget, katanya bahkan bisa bikin obat-obatan, terus juga ada penelitian soal kesehatan. Jago banget urusan obat-obatan. Tentu, pasti nggak sehebat Nona Gu.
Di depan Nona Gu, jago metafisika. Muji Master Taois lain. Gue bego banget sih. Keluarga lu malam ini kan? Mau ngajak Master Jiancong makan? Boleh ikut nggak? Malam ini mau ngajak Master Jiancong makan? Kok gue nggak tahu? Oh iya, malam ini emang mau ngajak Master Jiancong itu makan. Kalau Nona Gu mau datang, kami pasti senang. Salah gue mulut gatel. Ngapain muji Master Jiancong? Gimana ini? Nona Gu maksa mau ketemu Master. Nanti pasti berantem dong. Ah Nona Gu. Gue habis pulang hubungi Master Jiancong. Tapi pihak Will Swankong bilang, Master Jiancong lagi pergi mengembara. Gak tahu kemana, jadi kirim muridnya. Master Miao Ming kesini. Gimana? Gak apa-apa, ketemu siapa aja sama aja. Asal ada hubungannya sama Jiancong itu. Gue pasti bisa menyimpulkan. Syukur deh. Nyaris mati gue, kirain Nona Gu beneran mau berantem sama Master Jiancong. Rumah ini aneh. Rumah ini emang aneh banget. Lu lihat juga? Aura negatif di atas ini hanya bisa dilihat oleh orang yang pernah membuka mata ketiga. Hanya mereka yang bisa melihatnya. Ini Li Mingze. Rumah siapa yang membiarkan pintunya terbuka di malam hari, bahkan tidak menyalakan lampu? Kamu benar. Ah, tapi kemarin kamu bertanya padaku, aku sudah bertanya pada pelayan di rumah. Mereka bilang rumah ini memang tidak biasa. Oh, Bukankah di sini tinggal Su Chen, selebriti itu? Belakangan ini, entah kenapa, ada orang yang hilang setiap hari di rumah mereka. Setelah melapor polisi, orangnya tetap tidak ditemukan. Hari ini katanya mereka memanggil seorang pendeta Tao untuk mengusir roh jahat, sekaligus mencari tahu apakah ada petunjuk tentang orang yang hilang. hilang secara berturut-turut. Kenapa kamu berteriak? Itu bukan pintu rumahmu. Kamu bilang, majikanmu Su Chen hilang. Ingin aku menyelamatkannya? Bisa saja. Tapi imbalannya tidak boleh sedikit. Kalau bukan karena harus mematuhi aturan dunia ini, aku tidak perlu memikirkan hal-hal duniawi ini. Jangan khawatir, Nyonya, saya mengerti aturannya. Su Chen kaya, imbalannya pasti tidak akan kurang untuk Anda. Aku akan masuk melihat. Kamu tunggu di sini. Bu, bukan maksudku. Sejak kakak laki-laki menikahi wanita ini, keluarga kita selalu tidak beruntung, tidak bisa punya anak laki-laki. Mungkin saja bisa membuat keluarga Su kita punah. Sekarang kakak dan ayah tidak tahu disembunyikan di mana, Sanggu. Menurutku, kakak seharusnya tidak tahu. Dia selalu melindungi wanita ini, tapi dia bisa melukainya. Pendeta, apakah Anda sudah menghitung Chongming? Di mana mereka? Cara untuk menemukan mereka, saya punya. Tapi jika digunakan, mungkin akan menyulitkan Nyonya-san. Asalkan bisa menemukan mereka, saya pasti akan bekerja sama dengan pendeta. Asalkan pendeta bisa membantu kami menemukan mereka. Berapapun uangnya tidak masalah, lagi pula. Anak perempuan San Qian itu punya banyak uang. Kamu. Chen itu keponakanmu. Bagaimana bisa kamu berkata begitu tentangnya? Aduh, kakak ipar, Lily itu memang jujur. Kalau bukan karena kakak, memaksa kami datang ke Pestaperan, ayah mereka juga tidak akan celaka, bukan? Benar, kalian. Diam. Masih kurang kacau? Pendeta Miao Ming. Asalkan kalian bisa menyelesaikan masalah ini, keluarga Su kami tidak akan kurang untungmu. Anda tenang saja, saya sudah menerima tugas ini. Tidak ada alasan untuk berhenti di tengah jalan.
Anda ini mau berdoa atau mau membunuh? Ini kerabat Anda? Bukan. Maaf, siapa Anda? Keluarga Su bukan mencari orang untuk berdoa. Saya datang untuk itu. Bagus. Tidak menyangka keluarga Su masih memanggil orang lain. Kalau tidak percaya pada saya, kenapa dulu memohon pada saya? Tao Zhang, ini bukan urusan kami juga tidak tahu. Dari mana dia muncul? Ya Tao Zhang, dia. Tidak ada hubungannya dengan kami. Nona, tolong. Cepat pergi. Nona Gu, Anda berjalan terlalu cepat. Nona Gu. Tao Zhang Miaoming. Kenapa Anda di sini? Bukankah seharusnya Anda di rumah saya? Tuan Li, saya sedang menuju ke sana. Kebetulan. Keluarga Su tiba-tiba datang. Saya pikir, rumah Li dan Su sangat dekat. Jadi saya terima. Ini adalah Nona Gu. Ya, bagaimana bisa begitu kebetulan bertemu di sini? Nona Gu, jangan-jangan Anda tahu di dalam. Ada Tao Zhang Miaoming yang berdoa. Sengaja datang untuk mengacau? Kalau begitu, kalian berdua pergi dulu. Saya selesaikan urusan di sini. Langsung menyusul. Baiklah, kami tidak akan mengganggu Tao Zhang. Nona Gu, ayo pergi. Tao Zhang Miaoming. Saya dengar Anda belajar dari Tao Zhang Jianchong. Punya bakat alami. Tapi menurut saya, bahkan yang paling dasar. Untuk mengatasi satu masalah. Tidak ada artinya. Anda ini. Tao Zhang Miaoming, dia adalah pendeta dari kuil Suan Kong. Dia bilang bisa menyelesaikan. Anda siapa? Berani meragukan Tao Zhang Miaoming? Kalau dia benar-benar bisa menyelesaikan, dia tidak akan tidak melihat aura hitam di atas halaman ini. Anda, APA yang Anda katakan? APA. Membuat takut. Halaman ini bersih dan elegan, tidak ada apa yang disebut aura hitam. Benarkah? Anda tidak merasa tidak bisa memegang erat pedang kayu Anda? Tanganku memang agak lemas. Mungkin aku kurang bersemangat hari ini. Apa artinya ini? Artinya ada yang sengaja menjebak kita. Mereka tidak ingin kalian menemukan keberadaan keluarga Su. APA? Tao Zhang Miaoming. Apakah yang dia katakan benar? Bagaimana mungkin? Humph. Hei, ini. Kamu, kan? Ebyo. Kamu ingin membunuh kami. Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan datang. Untuk merayakan pesta kemenangan Su Chen. Bisakah ada begitu banyak masalah? Sejak kamu menikah dengan kakak sulung, keluarga Su. Tidak pernah ada hari yang damai. Ibu, bagaimana mungkin aku membahayakan ayah mertua dan Chongming mereka? Bukankah karena kamu melahirkan anak pertama keluarga Su, Sirang Perempuan? Ibu, ini bukan salah cincin. Bagaimana bisa tidak? Lihat, yang hilang dari keluarga Su semuanya laki-laki. Menurutku, ini adalah balasan dari langit. Ya, dulu sengaja menggugurkan anak laki-laki pertama. Setelah melahirkan Su Chen, kamu tidak mau melahirkan lagi. Menurutku, kamu sengaja melawan keluarga Su. Diamlah, hei. Berani-beraninya, San Qian, kamu berani menyuruhku diam. Ya, aku menyuruhmu diam, dan kamu juga. Dulu kalau bukan karena kamu, anakku tidak mungkin keguguran. Dan juga, Chen Chen adalah harta karunku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkannya. Saya Papan, kamu. Ibu, aku tahu ibu khawatir tentang ayah mertua dan Chongming mereka. Tapi ibu tidak bisa menyalahkan aku dan Chen Chen. Beberapa hari ini, kami selalu bersama. Ya. Ayah mertua, beberapa hari itu kami juga bersama. Dia bilang ingin keluar sebentar. Ini tidak ketemu lagi. Keluar. Oh iya, ayah mertua bilang hari itu makan terlalu banyak, ingin mencerna makanan, di halaman. Ketika kami merasa ada yang tidak beres, kami keluar melihat. Di halaman sudah tidak ada orang lagi. Pintu gerbang terbuka. Oh, dan Chongming juga. Waktu itu di rumah kurang barang, dia bilang mau beli di toko serba ada komplek.
Keluar terus nggak balik-balik. Aduh, suamiku. Juga terus nggak sabar, nongkrong di ruang tamu, mau balik kamar istirahat. Waktu aku balik, di kamar ini dia udah nggak ada. Siapa yang pertama kali keluar? Jam berapa? Bapak mertuaku, 3 hari lalu. Waktu pastinya kapan hilang, aku nggak ingat. Tapi waktu dia keluar, kira-kira jam 7:30. Chongming 2 hari lalu. Kayaknya juga keluar jam 7 lebih. Tadi malam. Waktu suamiku balik kamar istirahat, juga jam 7:30. Emang jam yang bagus ya? Nona Gu. Jam segini kok bagus? Bukan jam 7:30 yang bagus, tapi jam 8. Jam 8 itu, waktu di mana Yin dan Yang bertemu dalam satu hari. Kalau waktu hilangnya mereka bukan kebetulan. Pasti ada yang ngasih tahu, ada orang yang mau di jam Cheng. Berubah dari Yin ke Yang. Melawan Takter. Ini, Benar, dilihat dari tingkat kepekatan energi hitam di atas sekarang. Sekarang udah jadi kekuatan. APA? Dilihat dari tingkat kepekatan energi hitam di atas sekarang. Sekarang udah jadi kekuatan. Ini. Nona Dewi, tolonglah pikirkan cara. Selamatkan Tuan Ramadan dan aku. Nenek Su. Anda jangan buru-buru, sejak Nona Gu udah bicara. Pasti ada solusinya. Solusi apa? Cewek ini aneh, kenapa dia punya 2? Energi yang bertolak belakang, tapi samar-samar. Menyatu bersama. Kalian ngapain? Kalian mau hancurin aku baru lega? Aduh, Chen, nenekmu juga lagi khawatir. Kakekmu udah hilang berhari-hari, polisi udah datang. Juga nggak bisa, udah nggak ada cara, baru panggil dukun. Kamu tenang, nggak ada yang lihat. Kamu tahu sekarang, ada berapa banyak paparazi yang ngintip aku? Tadi waktu aku datang, pintu gerbangnya terbuka, sekarang seluruh dunia. Udah tahu aku cari dukun, ini. Master Miao Ming bilang, buat Jampi. Harus buka pintu gerbang, sambut dewa-dewa, biar masuk dan tunjuk kuasa. Master APA? Menurutku cuma, penipu dari mana tahu? Aku adalah pendeta dari kuil Suan Kong. Itu resmi diakui. Bukan pendeta liar. Bahkan keluarga Su tidak tahu di mana mereka berada. Bahkan tidak sebaik pendeta liar. Ini, Tuan Li. Maaf, salah ucap. Kenapa dia bisa berada di sini, Xiao Ze? Tuan Li, hari ini keluarga kami ada urusan. Jadi tidak bisa menjamu kalian. Baru saja dia memanggilku Xiao Ze, hanya orang tua keluargaku. Yang memanggilku seperti itu, dia berani sekali ya. Tidak bisa biarkan mereka pergi. Kalian, Nona Gu ini, orang yang sangat hebat. Mari kita memohon padanya. Tolong carry Chongming mereka, ya? Kalian terlalu naif. Bagaimana mungkin dia tahu di mana orang yang hilang itu? Karena sebenarnya mereka tidak hilang, benar kan? APA, Xian Gu? Apa maksud Anda? Maksudnya secara harfiah. Ayah dan anak yang seharusnya hilang, baru saja saya hitung. Mereka ada di dalam perkebunan ini. Tidak mungkin, polisi sudah mencari. Sama sekali tidak. Tahu di mana mereka? Tidak hanya polisi, kami sendiri sudah mencari berkali-kali. Sudah mencari di setiap sudut, tetap tidak ditemukan. Oh, begitu? Anda yakin sudah mencari dengan baik? Ya, sejak ayah mertua saya hilang, kami sudah. Tidak. Anda menipu saya. Strategi perang itu licik. Siapa yang menyuruh kalian tidak jujur? Baiklah. Keluarga Su bersatu. Menapa saya untuk mencari orang, APA yang kalian inginkan? Sekarang bisa jelaskan, sebenarnya apa yang terjadi? Kami memang punya kabar tentang mereka, seperti yang dikatakan Xian Gu. Mereka ada di dalam perkebunan ini, tapi kami juga tidak tahu di mana mereka. Tunggu. Tidakkah Anda merasa perkataan Anda kontradiktif? Apa tahu tapi tidak tahu? Benar. Orang di belakang itu meninggalkan pesan untuk kami. Memberi kami 7 hari untuk mencari orangnya ada di perkebunan ini. Jika tidak ditemukan, keesokan harinya, akan ada 1 orang lagi yang hilang. Kami sudah mencari berkali-kali, tetap tidak ditemukan. Polisi sudah datang, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Hari ini hari keempat, kami benar-benar tidak punya cara lagi. Kami baru saja meminta bantuan Master Miao Ming untuk melihat. Apakah ada petunjuk baru yang bisa ditemukan? Apa maksud orang di balik ini? Dia bahkan bagian batas waktu, tapi tidak mengatakan apa-apa.
Dia bilang jika kalian tidak menemukan orang dalam 7 hari, apa hukumannya? Tulisan ini terlihat agak familiar. Tidak, dia hanya bilang, pada akhirnya kita akan mengerti. Ada beberapa hal, mengetahuinya terlalu awal. Belum tentu baik. Kenapa kalimat ini terdengar sangat familiar? Benar. Dengan kecepatan ini, 7 hari lagi kalian semua akan mati. Jadi tidak perlu tahu lagi. Ini. Tidak benar. Menurut aturan permainan, 1 orang hilang setiap hari. Keluarga mereka ada 5 orang. Jadi pada hari terakhir, masih akan ada 1 orang tersisa. Bukankah itu baru normal? Maksudmu? Tuanmu Su Chen hilang. Dan kamu ingin aku menyelamatkannya. Dia benar-benar ditukar. Astaga, seberapa hebatnya teknik penyamaran ini? Bisa sampai seperti ini, aku bahkan percaya ini pertukaran jiwa langsung. Nona Gu, kamu sudah mendengar banyak hal. Kamu tahu di mana orangnya sekarang? Benar Nona Gu, asalkan kamu bisa membantu kami menemukan orangnya. Kami bersedia membayar apapun. Tidak perlu. Harganya sudah disepakati. Oh, benarkah? Cepat ikut. Nona Gu, Tuan dan Chongming mereka. Di mana? Kami sudah mencari di sini berkali-kali. Sama saja, tidak ada kabar mereka. Menurutku Nona Gu ini sebenarnya tidak tahu di mana mereka. Hanya membawa kita ke suatu tempat. Diam kau. Berani sekali bicara seperti itu pada Nona Gu. Mencari orang hanya dengan mata tidak akan berhasil. Perlu otak juga. Pergi, hancurkan semua jaring laba-laba ini. Pasti akan menyelesaikan tugas. Tuan, Nona Gu, teknik pencarianmu hebat sekali. Master Miao Ming itu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Nona Gu, kemampuan saya masih kurang. Sebelumnya saya telah menyinggungmu. Semoga Anda tidak momentum dendam terhadap orang Castle seperti saya. Bukan masalah menyinggung, jika bukan karena diminta. Saya tidak akan dengan mudah memasuki tempat orang lain. Boleh tahu siapa yang mengundang Anda? Itu. Nona Gu memang hebat. Apakah Nona Gu punya waktu? Kita bisa mendiskusikan hal ini. Tunggu dulu, urusan belum selesai. Tuan. Kalian kenapa? Ibyo. Anakku, wahai anakku. Kamu akhirnya sadar. Chongming. Kamu sudah menghilang selama 2 hari penuh. Kami mencari di mana-mana. Jika tidak ada kamu, bagaimana aku bisa hidup? Sudahlah, aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Aduh, kakak. Jika bukan karena Nona Gu ini, kami tidak tahu. Kapan kami bisa menemukan kalian? Nona Gu. Benar, Nona Gu. Nona Gu inilah yang menghitung lokasi kalian. Di dalam perkebunan, dan memecahkan perangkap di sini. Kami baru bisa menemukan kalian. Nona Gu, terima kasih banyak. Menyelamatkan seluruh keluarga Su kami. Nenek, terima kasih Nona Gu. Tidak perlu terburu-buru, kakek dan paman masih pingsan. Mari kita bawa mereka kembali ke kamar dulu. Oh ya benar. Nona Gu, mohon maaf, setelah mereka semua sadar. Saya akan membawa mereka mengunjungi Anda untuk berterima kasih secara pribadi. Tidak perlu buru-buru. Tunggu. Nona Gu, apakah ada hal lain? Apakah kamu yakin semua orang sudah ditemukan? Iya, kan semuanya sudah di sini. Tidak. Masih kurang 1. Siapa? Su Chen.
Nona Gu, Anda bercanda. Su Chen. Ya di sini dengan baik-baik kok. Aku tidak bercanda. Nona Gu, maksudmu aku ini palsu? Bukan. Kalau begitu aku berdiri dengan baik di sini. Kenapa kau bilang Su Chen berkurang? Kau memang Su Chen, tapi sebenarnya kau tidak sepenuhnya. Apa maksudmu? Setengah-setengah, tubuhmu memang Su Chen. Tapi di dalam sini, belum tentu. Hei, Nona Gu, setuju dengan ucapanku? APA? Chen Chen dia. Nona Gu benar, orang ini memang agak aneh. Jelas tubuhnya sendiri, tapi seolah tidak terlalu familiar. Seperti baru saja dikendalikan. Omong kosong. Jangan kira karena kau baru saja menyelamatkan ayah mereka. Kau bisa menfitnahku, mau minta uang tebusan. Sekarang jam 8.53, kau pasti sudah sangat panik kan? APA? Sejak kita masuk ke ruang bawah tanah ini tadi. Kau sudah mulai panik kan? Jadi mendesak keluarga Gu untuk membuat kita pergi. Karena kau sangat tahu, setelah lewat jam 9, kau tidak bisa lagi mengendalikan tubuh ini, dan berubah wujud aslimu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Sebenarnya aku selalu penasaran, siapa yang begitu tidak ada kerjaan. Setelah menangkap keluarga Su, masih sengaja meninggalkan jejak. Membuat mereka mencari pertunjukan bagus yang begitu seru ini. Pasti orang di belakangnya tidak akan rela melewatkan. Maka pasti bersembunyi di belakang keluarga Su. Melihat mereka putus asa, bergulat, sampai akhirnya harus menghadapi kenyataan kejam ini. Daozhan Jianchong, benarkah ucapanku? Daozhan Jianchong, benarkah ucapanku? Shifu, Orang ini Dao Sang Jianchong? Aku bukan. Dao Sang Jianchong ini jelek sekali ya? Tapi kok rasanya agak familiar, alis matanya ini. Mirip sekali dengan ibuku. Shifu, bukankah Anda sedang berkelana? Kenapa ada di sini? Tubuh itu sudah hampir habis umurnya. Kalau bukan karena aku menemukan caranya, sudah lama menjadi segenggam tanah. Shifu, Anda sendiri bilang, Dao itu alami, harus mengikuti takdir. Takdir? Orang yang memasuki Dao, harus melawan takdir, kalau tidak bisa menang. Maka akulah takdir itu. Kamu si tua bangka. Keluarlah dari tubuh Chen Chen. Killiar. Mimpi kali, tinggal 3 hari lagi aku bisa menguasai tubuh ini sepenuhnya. Saat itu, aku akan menjadi Su Chen. Tapi bukankah Su Chen itu perempuan? Kamu juga harus. Kamu. Kamu pikir dia belum mencoba? Hanya saja, tubuh Su Chen ini sangat cocok. Lalu keluarga Su. Setelah mencoba satu persatu, dia baru tahu. Hanya Su Chen yang paling cocok, itulah yang menyelamatkan 3 anggota keluarga Su dari malapetaka. Tapi tidak sepenuhnya lolos, karena metode ini terlalu melanggar hukum alam, dia mencoba menyembunyikan kebenaran. Jadi dia ingin mengubur seluruh keluarga Su di sini untuk menghindari hukuman. Kamu si gadis kecil, tahu banyak juga. Katakan, bagaimana kamu menemukan aku? Karena penampilanmu ini sangat jelek, membuat orang tidak tahan melihatnya. Kamu, Nona Gu, apakah ada cara untuk membuatnya keluar dari tubuh Chen Chen? Tapi, lihat 3 titik merah di pergelangan tangannya. Kalau tidak salah, 3 orang lainnya juga punya. Tapi, 3 titik merah di pergelangan tangan Su Chen sudah membentuk garis merah, seperti yang dia katakan, tubuh ini sudah dikuasainya sebagian besar. Apakah Chen Chen sudah tidak bisa diselamatkan? Masih ada harapan. Benarkah? Tapi, bukan aku. Dewa, kesempatanmu datang. Jianchong yang menipuku. Dia ingin aku menanggung dosa-dosanya. Inilah alasan mengapa aura hitammu semakin berat. Ya, dan dia mengambil kunci nyawaku. Orang biasa tidak bisa mendekat, carikan aku kesempatan untuk mengambilnya kembali. Kenapa kamu
Bukankah kamu sudah lama di keluarga Li? Kenapa kamu di sini? Keluarga Li. Sepertinya Taois Jiancong ini adalah orang yang dicari Wu Yan. Tapi dia mungkin punya identitas lain yang lebih menarik. Chen Chen. Kau ini wanita setan, pakai apa? Bisa mengikatku? Nona Gu, aku mohon. Tolong selamatkan Chen Chen. Jangan khawatir, dia hanya pingsan. Istirahat yang cukup, dia akan bangun. Terima kasih Nona Gu. Kalau bukan karena kau, keluarga Sukami. Selama 2-3 tahun ke depan, dia harus istirahat total. Jangan sampai tertekan, atau dia akan tertidur lama. Baik, semuanya sesuai dengan Nona Gu. Kalau ini, Nona Gu silakan bawa. Aku yakin, di tangan Nona Gu, dia tidak akan berani berbuat jahat lagi. Nona Gu, tunggu aku, Taois miskin ini. Kau ini wanita setan, apa yang kau lakukan padaku? Kenapa? Aku masih bisa merasakan sakit? Kau ini Taois brengsek, perbuatan keji seperti ini. Kau berani lakukan? Nona Gu hanya membuatmu sedikit tidak nyaman, kau sudah tidak tahan? Kau masih berani memaki Nona Gu? Tuan Li, tolong jangan banyak bicara. Ini kan guruku. Aku muntah, guru apa ini? Setiap hari mikirin apa? Tukar nyawa. Hidup abadi, apa yang bisa diajarkan padamu? Mengajarimu cara berbuat jahat? Menurutku, kau juga bukan orang baik. Nona Gu, aku ini, kenapa lihat aku? Apa salah memaki? tidak. Kamu memaki dengan benar. Hanya saja, kalau kamu tahu siapa dia, kamu tidak akan memaki seperti itu. Taois Jiancong, kudengar namamu terkenal. Paling ahli dalam membuat pil. Kau pernah dengar tentangku? Apa kau ingin aku bantu membuat pil? Asal kau setuju melepaskanku dan memberiku tubuh yang cocok, aku akan membantumu. Hanya ingin bertanya satu hal. APA. Setengah tahun lalu, apa kau pernah membantu Wu Yan membuat sepanci pil? Menggunakan tulang wanita? Bagaimana kau tahu? Jadi pil itu kau yang buat? Tahukah kau tulang itu adalah ibuku, Wusun? Kau? Dia hanya bilang minta bantu membuat pil, tidak bilang dari mana bahan itu berasal. Dan dia memberikan bayaran yang tidak sedikit. Mana ada alasan aku tidak setuju? Jadi kamu benar-benar seperti binatang. Shifu, bukankah Anda bilang itu adalah ilmu sesat? Kita seharusnya merasa malu, kenapa kamu diam saja? Kapan giliranmu untuk menilai benar salahku? Apa yang aku lakukan, itulah yang benar, mengambil uang orang. Membantu orang menghilangkan bencana, apa salahku? Kesalahanmu adalah kamu yang mendorong Wu Yan untuk mencuri mayat. Kamu. Taois Jiancong, setengah tahun yang lalu. Tubuhmu sudah hancur, kan? Makanya kamu menggunakan obat. Untuk menahan kerusakan tubuhmu, agar kamu punya waktu mencari tubuh berikutnya. Hahaha, aku benar-benar meremehkanmu. Kucing hitam yang memberitahumu, ya? Benar, memang aku yang menyuruh Wu Yan mengambil mayat Wusun. Itu bahan yang sangat bagus, paling cocok untuk menjadi Targetmu berikutnya. kamu tahu. Sebelum memilih Su Chen, sebenarnya kamu memilih tubuh Wusun, kan? Lagi pula dia memiliki hubungan darah denganmu, peluang suksesnya lebih besar. Tunggu, Nona Gu, apa yang kamu katakan? Ibuku memiliki hubungan darah dengannya. Apakah Anda salah? Guruku sebelumnya selalu bermeditasi di kuil, bagaimana mungkin memiliki keturunan? Itu harus ditanyakan pada Taois Jiancong. Bagaimana sebenarnya seharusnya kamu dipanggil? Wu Suyuan. Tak kusangka kucing itu memberitahumu semuanya. Kakek. Kamu ternyata adalah kakekku. Tidak mungkin. Nona Gu, katakan padaku ini tidak benar. Jika melihat hubungan darahnya dengan Wusun, dia memang kakekmu. Tidak mungkin, aku sudah bertemu kakekku berkali-kali.
Dia sama sekali tidak seperti ini. Itu karena tubuhnya dirawat dengan baik. Kondisi sekarang adalah wujud aslinya. Tapi, Tapi apalagi tapi. Xiao Ze, sekarang bahkan kakekmu sendiri. Saya kamu kali. jangan panggil aku Xiao Ze, kamu tidak pantas. Jika kamu benar-benar kakekku, kenapa kamu menyakiti ibuku? Anak-anak lahir, memberikan lebih banyak kontribusi untukku, apa salahnya? Lagi pula, sebenarnya aku juga tidak ingin menggunakan dia. Aku lebih ingin menggantinya. Adalah kamu. Aku, Jadi kamu menggunakan Wusun sebagai perantara, memberikan giok itu padanya. Pertama, untuk memelihara tubuhnya, agar bisa melanjutkan rencanamu. Kedua, untuk mengunci target, menggunakan energi gelap untuk mengunci auranya. Agar kamu bisa terus memantaunya. Kamu memang tahu banyak. Benar, tapi siapa sangka? Usun membaginya menjadi beberapa bagian. Dan membuat setiap anggota keluarga Li membawanya. Kalau tidak begitu, aku sudah berhasil beberapa tahun yang lalu. Kamu pikir aku mau? Kalau saja sejak kamu lahir. Usun dengan patuh menyerahkanmu ke tanganku. Apakah akan ada semua ini? Tapi dia, sampai mati pun tidak mau aku menyentuhmu. Salahkan dia, yang terlalu protektif terhadapmu. ternyata ibuku selalu tahu tentangmu. Tentu saja. Kamu pikir kenapa dia menjadi gila? Lebih dari 20 tahun. Tapi siapa yang akan percaya pada omongan orang gila? Kamu benar-benar binatang. Ternyata ibuku adalah korbanmu. Yang membuatnya tidak bisa berbicara denganku. Setiap kali dia bersentuhan denganku, dia akan kambuh. Dan mengingat semua yang telah kamu lakukan, bukan? Orang yang menyinggungku, akankah aku biarkan mereka baik-baik saja? Bahkan jika dia adalah anakku sendiri. Kamu. Lagi pula, yang kulakukan ini adalah untuk melawan takdir, Nona Gu. Kamu seharusnya mengerti, kan? Melawan takdir. Kamu masih berusaha membenarkan kejahatanmu. Orang sepertimu yang mengorbankan nyawa orang lain untuk keuntunganmu sendiri. Seharusnya masuk neraka. Aku menyarankanmu segera melepaskanku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menjadi Wusun berikutnya. Kamu masih belum layak. Sakit, sakit, sakit. Aduh, aku tahu salah. Aku benar-benar tahu salah, Nona Gu. Xiao Ze, cepat selamatkan aku. Aku ini kakekmu. Aduh, aduh. Saat kamu menyerang ibuku, aku dan kamu sudah tidak ada hubungan lagi. Kamu, keluarga Li juga bukan orang baik. Dulu Li Changshou untuk bisa panjang umur. Juga memohon padaku untuk mengutak-atik kolam. Kenapa tidak ada yang menghentikan? Dia harus membayar, tidak akan ada yang kurang. Kamu sebaiknya memikirkan dirimu sendiri. Nona Gu. Kamu bilang, ibu saya pasti sangat bahagia di kehidupan selanjutnya, ya? Mengingat di kehidupan ini, nasibnya sangat buruk. Penderitaan yang diberikan langit padanya terlalu banyak. Kamu tahu tidak? Sebenarnya, obsesi Wusun di ruang bawah tanah itu bukanlah paksaan dari ayahmu. Obsesi itu karena siapa dan untuk siapa ia tetap ada. Dia mengenalimu. Maksudmu? Teknik pembuatan eliksir Dewa Wusuyuan. Dan metode pertukaran nyawa, itu kamu yang mengajarkannya, kan? Sebenarnya, awalnya aku tidak mencurigaimu. Hanya saja, dia akhirnya mengatakan sesuatu tentang berjuang melawan takdir. Dan caranya memandangku, seolah dia tahu. Di luar dunia ini, ada lebih banyak hal lain yang tidak dia ketahui. Aku hanya tidak sengaja mengucapkan beberapa kalimat, tidak menyangka dia akan menjadi begitu ekstrim. Jadi sekarang, kamu sudah cukup mengenal kemampuanku, kan? Lumayan. Dewa Jianbing. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian? Bantu aku dalam evolusi darah di masa depan. Untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan hidup, dan juga membantumu membersihkan dosa yang kamu tanggung.
Aku sudah tahu dari awal, gadis kecil ini tidak punya niat baik. 3, 2, Perjanjian boleh saja. Tapi aku harus punya ikan kering setiap hari.